Apa yang terjadi ketika seorang polisi arogan mencoba menilang seorang driver Gojek? Tapi ternyata driver itu adalah anggota pasukan khusus yang sedang dalam misi penyamaran. Ketegangan pun memuncak saat polisi yang terbiasa berkuasa di jalanan mencoba menantang driver Gojek tersebut, dan akhirnya pertarungan fisik pun terjadi. Mari kita simak ceritanya. Matahari siang itu terik menyengat. Aspal di sepanjang jalan utama kota memancarkan hawa panas. Kendaraan berlalu lalang, beberapa pengendara terlihat buru-buru menghadapi kemacetan yang khas. Di tepi jalan, seorang polisi lalu lintas berdiri dengan gagah. Seragamnya tampak rapi dengan lencana yang berkilauan di dada. Ia adalah Rudy, seorang petugas yang sudah lebih dari 10 tahun bertugas di lapangan. Posturnya tegap, suaranya lantang, dan tatapannya tajam. Namun, di balik itu, ia dikenal sebagai sosok yang arogan. Baginya, jalanan adalah wilayah kekuasaannya. Di antara deretan kendaraan yang berhenti di lampu merah, sebuah motor matic berwarna hitam melaju perlahan ke bahu jalan. Pengendaranya mengenakan jaket biru khas driver ojek online dan helm full face yang sedikit buram karena debu jalanan. Namun, dari posturnya, terlihat bahwa pria ini bukan pengendara biasa. Ia adalah Ari, pria yang terlihat sederhana namun memiliki aura tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun. Padahal, di balik jaket yang dikenakan, ia menyimpan rahasia besar. Ari bukan sekadar pengemudi ojek online biasa. Ia adalah anggota pasukan khusus yang sedang menyamar dalam sebuah misi rahasia. Rudy melirik motor itu dengan tatapan curiga. Bahu jalan memang bukan untuk kendaraan roda 2, dan ia sudah sering menjadikan alasan ini untuk menilang pengendara. Tanpa ragu, ia melambaikan tangan, meminta Ari menepi. "Pinggir! Pinggir!" Suara Rudy menggelegar. Ari yang awalnya tidak terlalu memerhatikan, akhirnya menepikan motornya dengan tenang. Ia membuka kaca helmnya dan menatap Rudy dengan ekspresi. "Datar, ada masalah, Pak?" Tanyanya dengan suara yang terdengar sopan. Rudy menatapnya tajam, seperti elang yang mengamati mangsanya. "Kamu tahu bahu jalan bukan buat motor, kan? Mau buru-buru tetap harus ikut aturan," ujar Rudy ketus. Ari mengangguk kecil. "Maaf, Pak. Saya hanya menyesuaikan posisi karena kendaraan di depan tiba-tiba berhenti. Saya tidak sengaja melaju ke bahu jalan," katanya dengan nada tenang. Rudy mendengus. "Alasan semua pengendara yang saya tilang selalu bilang tidak sengaja," katanya sambil menyodorkan tangan. "Mana SIM dan STNK?" Ari menghela napas lalu mengeluarkan dompetnya. Ia menyerahkan dokumen itu dengan tenang. Rudy memeriksa dokumen itu sambil sesekali melirik motor yang dikendarai Ari. Ia berjalan mengelilinginya, seolah mencari-cari celah. "Plat nomornya kayaknya ada yang aneh. Helm kamu juga tidak ada logo standar. Ini bisa kena tilang. Tahu," katanya. Dengan nada puas, Ari menatapnya sebentar lalu berkata, "Plat nomor saya resmi, Pak. Helm saya juga sesuai standar." Rudy menyeringai, "Kamu ngajarin saya soal aturan? Saya ini sudah lebih dari 10 tahun di jalan." Ari tetap tenang. "Saya hanya melakukan sesuai aturan, Pak," katanya singkat. Rudy mendekat. "Kini, jarak mereka hanya beberapa jengkal. Saya ini petugas di sini. Kamu cuma driver ojek, jangan sok ngajarin saya hukum." Ari tersenyum tipis. "Pak, Bapak juga tidak tahu siapa saya," katanya pelan. Rudy tersentak. Ada sesuatu dalam nada suara Ari yang membuatnya sedikit ragu. Suasana semakin panas. Udara terasa lebih berat. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Hanya ada dua sosok yang berdiri berhadapan di tengah hiruk-pikuk jalanan kota. Suasana di tepi jalan terasa semakin tegang. Beberapa pengendara yang melintas melirik sekilas. Sebagian bahkan memperlambat laju kendaraan mereka. Penasaran dengan konfrontasi antara seorang polisi lalu lintas dan seorang driver ojek, Rudy masih berdiri dengan angkuh. Tangannya bertolak pinggang menatap Ari dengan penuh rasa superioritas. Namun Ari tetap diam. Tatapannya tajam, penuh arti. Tiba-tiba Ari mengeluarkan sebuah kartu identitas berwarna hijau tua.
lambang pasukan khusus yang tersemat di pojoknya, bersinar di bawah terik matahari. Rudy menyipitkan mata, mencoba membaca tulisan di kartu itu. Namun begitu ia menyadari apa yang tertulis, ekspresinya berubah seketika. "Saya Kapten Ari Wibowo. Saya sedang dalam misi penyamaran," kata Ari dengan suara yang tenang tapi penuh wibawa. Rudy menelan ludah. Ia tentu tahu betul reputasi pasukan, khusus yang terkenal dengan disiplin keras dan kemampuan bertarung di atas rata-rata. Namun, alih-alih takut, ia malah menantang. "Jadi kamu anggota pasukan khusus ya? Ini jalanan, bukan medan perang," bentak Rudy. Ari menghela nafas. "Saya pikir Bapak akan berpikir 2 kali sebelum melanjutkan ini," katanya masih dengan nada sabar. "Tapi kalau Bapak masih mau mencoba, saya tidak akan tinggal diam." Rudy tertawa kecil. "Saya ini sudah belasan tahun di lapangan. Kamu pikir saya takut sama satu orang tentara?" katanya meremehkan. Tanpa aba-aba, Rudy tiba-tiba mengulurkan tangannya, berusaha meraih kerah jaket Ari. Namun, gerakannya terlalu lambat bagi seseorang yang terlatih seperti Ari. Dengan cepat, Ari menghindar ke samping, memiringkan badannya, lalu menepis tangan Rudy dengan satu gerakan sederhana. Rudy terhuyung sedikit, tetapi ia segera berbalik dan mengepalkan tangan. Wajahnya kini merah padam, merasa dipermalukan di hadapan publik. "Berani kamu melawan polisi?" teriaknya. Tanpa menunggu jawaban, Rudy langsung melemparkan pukulan ke arah wajah Ari. Namun sekali lagi, Ari dengan mudah menghindarinya. Ia melangkah mundur sedikit membiarkan pukulan itu meleset. Rudy semakin geram. Ia menyerang lagi, kali ini dengan serangkaian pukulan cepat, tapi semua serangannya tidak mengenai sasaran. Ari bergerak dengan gesit, seperti sedang menari menghindari serangan lawan. Beberapa orang yang melintas mulai berhenti dan memperhatikan. Bahkan beberapa mulai merekam dengan ponsel mereka. Setelah beberapa kali gagal mengenai Ari, Rudy semakin frustrasi. Ari akhirnya bergerak. Dengan satu gerakan cepat, ia menangkap pergelangan tangan Rudy yang sedang melayangkan pukulan, lalu memutarnya dengan cekatan. Rudy berteriak kesakitan saat lengannya dipelintir ke belakang. Ari mendekatkan wajahnya ke telinga Rudy. "Saya tidak melawan petugas, Pak. Saya hanya membela diri dari seseorang yang menyalahgunakan kekuasaannya," bisiknya dengan suara dingin. Rudy berusaha melepaskan diri, tetapi Ari tetap mempertahankan posisinya. Orang-orang yang menonton semakin ramai. Beberapa dari mereka mulai berteriak. Ada yang mendukung Ari, ada yang hanya menonton dengan penasaran. Rudy menggertakkan giginya. Ia tidak bisa menerima ini. Tidak di depan orang banyak. Tidak setelah bertahun-tahun merasa sebagai orang paling berkuasa di jalanan. Tapi Ari juga tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melepaskannya. Mereka masih terkunci dalam pertempuran ego yang belum selesai. Saat itu suara siren mulai terdengar di kejauhan. Siren semakin mendekat. Suara kendaraan patroli polisi mulai terdengar samar. Orang-orang yang berkerumun semakin bersemangat melihat pertengkaran yang memanas. Rudy masih berusaha melepaskan diri dari kuncian Ari. Namun, semakin ia meronta, semakin kuat tekanan yang diberikan oleh pria yang ternyata seorang anggota pasukan khusus itu. "Lepaskan aku, tentara sok jago," geram Rudy. Dan Ari mendekatkan wajahnya ke telinga Rudy dan berbisik, "Bapak yang mulai, saya hanya membela diri." Dengan gerakan cepat, Ari melepaskan kuncian di tangan Rudy. Namun, sebelum Rudy bisa bereaksi, sebuah pukulan telak mendarat di perutnya. Rudy terhuyung mundur, matanya membelalak. Udara seolah terhempas keluar dari paru-parunya. Sebelum ia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya, Ari bergerak cepat. Satu tendangan rendah mengenai betis Rudy membuatnya kehilangan pijakan dan jatuh tersungkur. Belum sempat ia bangkit, Ari langsung mencengkeram keras seragamnya dan mengangkatnya sedikit. "Dengar baik-baik, Pak Polisi." Suara Ari rendah tetapi penuh tekanan. "Kita pergi ke kantor polisi," katanya dingin. Rudy masih berusaha memberontak, tetapi tenaganya jauh lebih lemah dibandingkan Ari. "Kamu gila! Saya ini polisi! Kamu tidak bisa menangkap saya seenaknya," teriak Rudy. Wajahnya penuh kemarahan. Ari tersenyum tipis. "Saya tidak menangkap, Pak.
Saya hanya memastikan Bapak mendapatkan keadilan yang seharusnya. Kerumunan yang menyaksikan kejadian ini mulai bersorak. Beberapa orang bahkan merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Rudy akhirnya mulai menyadari bahwa ia dalam masalah besar. Jika video ini menyebar, ia bukan hanya akan kehilangan harga dirinya, karirnya bisa hancur. Namun sebelum ia bisa mengatakan apa-apa lagi, sebuah mobil patroli berhenti di dekat mereka. Dua polisi turun dengan ekspresi bingung melihat rekannya ditahan oleh seorang driver ojek. Apa yang terjadi di sini? Salah satu polisi berseragam bertanya dengan nada otoritatif. Ari menoleh ke arah mereka dan tanpa ragu menunjukkan kartu identitas militernya. Saya Kapten Ari Wibowo dari pasukan khusus. Polisi ini telah melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Saya membawanya ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut, katanya tegas. Kedua polisi itu saling berpandangan. Mereka jelas tidak ingin berurusan dengan seorang perwira pasukan khusus. Rudy mencoba memanfaatkan kesempatan itu. Jangan percaya dia. Dia cuma driver ojek sok jago. Saya yang ditilang duluan, teriaknya. Ari menghela napas, lalu menoleh ke kerumunan. Siapa yang merekam kejadian ini? Tanyanya. Beberapa orang langsung mengangkat ponsel mereka. Salah satu dari mereka maju dan berkata, saya punya semuanya dari awal. Dia memang sengaja cari masalah, Pak. Salah satu polisi patroli itu memeriksa rekaman yang diberikan. Ekspresinya langsung berubah. Ia menatap Rudy dengan penuh kekecewaan. Rudy, kita ke kantor, katanya singkat. Rudy hanya bisa terdiam. Arogansinya yang selama ini ia banggakan hancur berantakan di tengah jalan raya. Sementara itu, Ari berdiri diam, mengamati mobil patroli yang mulai melaju menuju kantor polisi. Hari itu, sebuah pelajaran berharga telah diberikan, bahwa kekuasaan tanpa moral hanya akan berujung pada kehancuran. Seminggu setelah kejadian itu, berita tentang polisi arogan yang ditaklukkan oleh seorang driver ojek menyebar luas. Video rekaman kejadian itu menjadi viral di media sosial, menarik perhatian masyarakat, media, dan bahkan petinggi kepolisian. Di sebuah ruangan di kantor kepolisian, Rudy duduk dengan wajah tegang. Di hadapannya, seorang perwira tinggi polisi menatapnya dengan ekspresi kecewa. Rudy, saya sudah melihat video itu berkali-kali. Tidak ada pembenaran untuk tindakanmu, kata perwira itu dengan suara berat. Rudy diam. Tangannya mengepal di atas meja. Ini kami sudah banyak laporan tentang kelakuanmu di lapangan, tapi kami masih memberi toleransi. Kali ini, tidak ada lagi alasan, lanjut perwira itu. Rudy mencoba membela diri. Pak, saya hanya... Suara perwira itu memotong tegas. Keputusan sudah dibuat. Mulai hari ini, kamu dicopot dari jabatanmu sebagai polisi lalu lintas. Kamu akan dipindahkan ke polsek di daerah pedalaman. Tidak ada negosiasi. Rudy membelalakan mata. Apa? Saya dipindahkan ke luar kota. Pak, saya sudah belasan tahun di sini. Perwira itu menatapnya tajam. Dan selama itu kamu tidak pernah berubah? Mungkin ini yang kamu butuhkan. Tempat di mana tidak ada lampu merah untuk kamu tilang. Sekarang bereskan barang-barangmu. Besok pagi, kamu berangkat. Rudy ingin mengutuk, ingin melawan, tapi ia tahu itu percuma. Sementara itu, di markas pasukan khusus, Kapten Ari Wibowo duduk bersama rekannya. Bagaimana, sudah selesai urusanmu? Tanya rekannya. Ari mengangguk. Sudah. Semoga ini jadi pelajaran buat mereka yang suka menyalahgunakan kekuasaan. Seperti itulah cerita pada video kali ini. Semoga ada pembelajaran yang dapat diambil di dalamnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih.